Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ibadallah, isma'u qawlahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa akramani wa iyyakumullah ajma'in wa adkhalana Allahu jami'an jannatal firdaus. Amin ya rabbal alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah kumpulkan kita di sini dalam sebuah pertimbangan yang mungkin dikatakan berat, tapi Allah tetap memberikan kita hadiah rahmat dan rezeki, bisa duduk bersama-sama di dalam masjid yang megah ini, Masjid Besan Nurul Jamaah di Tanah Merah. Masya Allah, tak pernah terbetik terbayang oleh hamba Allah Zulkifli Muhammad Ali akan duduk di depan calon-calon penghuni surga ini di tempat yang begini bertuah insyaallah taala. Allah kasih nikmat sampai walaupun tangan dalam kondisi begini tidak ada masalah insyaallah. Jangankan begini Pak, saya memang agak lasak sedikit, kaki pakai tongkat dua, kadang-kadang pakai kursi roda, masih tetap berdakwah. Prinsipnya selagi belum terkepar, masih bisa bicara, akan tetap berdakwah insyaallah taala. Kemudian salawat dan salam, ayo sama-sama Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, adik-adik dan anak-anak yang tercinta, kita sampaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini anak-anak muda kita yang bersemangat, gigih betul. Kalau bahasa orang Padangnya, japui tabau. Mereka pun berhasil melaksanakan tugas yang menurut saya berat, membawa kami dari Sumatera Barat menuju kemari. Pemuda-pemuda pejuang subuh tembilahan Inhil, anak-anak muda yang bersemangat Pak, anak-anak muda yang resah dan gelisah melihat kondisi lingkungan, keadaan, perkembangan keagamaan yang ada di tembilahan Inhil ini. Maka mereka bersatu mengumpulkan ide, pendapat, gerak dan langkah bersama-sama bagaimana cara bisa membesarkan Islam di tembilahan Inhil dan menyelamatkan generasi, menyemarakkan syiar agama Allah ini. Kita beri aplaus untuk mereka dan kita ucapkan barakallahu fikum. Hai para anak muda, semoga Allah memberkahi kalian semuanya. Semoga Allah menjadikan mereka tulang punggung dakwah ke depan bersama dengan orang-orang tua yang ikut mensupport mereka. Dan sebelum saya mulai ceramah, saya harap Bapak Ibu, ayo kita support pejuang subuh. Kita support mereka, kita dukung mereka, karena mereka bergerak tidak dari dakwah yang dibiayai oleh Arab Saudi,
tidak dibiayai oleh negara Qatar, tidak oleh Uni Emirat Arab, tapi mereka bermodalkan semangat dan mereka membutuhkan support para orang tuanya, yaitu bapak ibu semua. Sekarang saya harap untuk bapak yang semangat untuk menjalankan dan menegakkan dakwah seperti ini, agar banyak dai yang bisa diundang kemari, agar banyak ulama yang bisa dihadirkan kemari, agar banyak kiai dan habib yang didatangkan kemari oleh pejuang subuh Inhil kita, maka ayo Pak, kita support mereka bersama-sama Bu. Kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian harta kita buat kelancaran urusan program dakwah yang digelar oleh para pemuda pejuang subuh Tembilahan Inhil ini. Maka insyaallah silakan anak-anak muda, jalanlah kalian dulu, barulah kita enak setelah itu menyampaikan kajian. Ada kepuasan di hati hamba Allah Zulkifli bahwa gerakan anak-anak muda ini kita dukung bersama-sama. Ya Pak ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bimbang-bimbang menolong agama Allah dan dakwah fisabilillah. Karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah orang yang lebih baik dibandingkan orang-orang yang menyampaikan dakwah dan senantiasa ia beramal yang baik, amal yang soleh, kemudian dia berkata, aku adalah orang Islam. Kalau kita tidak bisa berdakwah, maka kita fasilitasi dakwah. Apakah mungkin dengan rumah kita, dengan mobil kita, kita biaya bensinnya, kita ongkosi biaya operasionalnya dan sebagainya, nilainya sama. Seandainya Bapak tahu berapa yang Allah berikan pahala kepada seorang ulama dan dai yang menyebarkan ilmu, berapa Pak? Berapa yang banyak dapat hidayah lalu mereka taubat, berapa yang banyak dapat hidayah lalu mereka beramal. Semua pahala yang mereka dapatkan di copy paste oleh Allah, diberikan kepada setiap unsur yang ikut terlibat dalam berjalannya dakwah itu. Walaupun hanya dengan 10.000 dari kita, ternyata pahalanya pahala sang ulama yang berdakwah. Padahal kita duduk aja cuma dengan duit 10.000, 50.000, 100.000 kita mendapatkan pahala orang-orang yang dapat hidayah. Kita mendapatkan pahalanya dai, ulama, ustaz yang berdakwah. Kita mendapatkan pahala orang-orang yang beramal soleh karena wujudnya dakwah itu. Jadi acara macam ini Pak didukung bersama-sama. Dan saya percaya bisa ada masjid sehebat ini berarti banyak orang-orang beriman di sini. Saya yakin di Kecamatan Tanah Merah ini tidak sedikit hamba-hamba Allah calon-calon penghuni surga di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang jalan jangan terlalu cepat. Tadi saya lihat beberapa orang hampir nggak bisa masukkan saking cepatnya. Jadi bersabar, biar masih pertimbangan 10.000, 5.000, 20.000, 50.000 yang mana? Saya harap masukkan yang paling kita cintai. Wa anfiqu mimma tuhibbun. Masukkanlah oleh kamu dalam infak apa yang paling kamu sayangi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, sambil terus berjalan mungkin ada yang bertanya, siapalah orang tua di samping Ustaz Toha? Duduk pula macam beliau yang mau kasih ceramah. Saya sebenarnya berdosa Pak. Duduk di samping orang tua kandung saya, beliau di bawah. Ya. Beliau senantiasa minta ikut kemana saya dakwah Pak. Asal jalur darat beliau minta ikut. Sejauh hujung negeri ke Aceh pun beliau ikut. Namanya Muhammad Ali. Lihat nama saya Zulkifli Muhammad Ali. Yang mana yang Muhammad Ali? Beliau inilah orangnya. Lahirnya tahun 1912. Berapa usianya sekarang? 108 tahun. Kalau buka jalan ini sekarang kita buka, kita minta ayahanda kita nih
Buya dulu keluar. Sebentar aja udah tinggalkan saya beliau. Kencang jalannya keluar. Ya. Alhamdulillah hari ini beliau Allah berikan rezeki untuk sampai ke Kecamatan Tanah Merah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Telinganya masih nyaring, matanya baca Quran kecil tanpa pakai kacamata. Alhamdulillah beliau tidak mau dan tidak pernah absen meninggalkan tahajud, duha, amal-amalan sunnah lainnya. Inilah berkahnya. Allah panjangkan umurnya sementara Allah izinkan beliau tetap beramal soleh. Kita doakan agar ayahanda kami ini diberi oleh Allah kesehatan, panjang umur terus, dan akhir hayatnya husnul khatimah. Amin ya rabbana amin. Saya sebenarnya tidak kuasa menolak beliau ikut. Cuma kasihan, Pak. Mau dibawa, kasihan. Enggak dibawa, iba hatinya. Ibu hati awak tidak dibawa kecil. Itu pula makanya saya bawa. Ya. Kalau beliau sakit, obatnya cuma satu, bawa beliau ceramah. Udah, sembuh dia tu, Pak. Beliau enggak pernah sentuh rumah sakit, enggak pernah. Sejak saya kenal beliau dari saya mulai masuk SD sampai sekarang belum pernah masuk rumah sakit. Belum pernah masuk rumah sakit. Masya Allah. Saya hanya ingin kasih tunjuk pada Bapak Ibu semua. Ketika para sahabat Nabi sekelas Ibnu Abbas berkata, orang yang senantiasa menjauhkan diri dari dosa maksiat dan senantiasa akrab kepada Allah dengan amal soleh, Allah jadikan umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya lapang. Ini contohnya. Ini contohnya. Umur panjang, badan sehat, rezeki lapang. Ini contoh. Beliau contohnya. Alhamdulillah, bukan untuk apa-apa, lagi pula untuk pamer apa yang mau dipamerkan, hanya ingin membuktikan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat, dan dalam Al-Quran juga menyebutkan, terbukti ayahanda. Kalau kita orang-orang sekarang gimana? Sabanta pakai kacamata, sabanta lah turiak telingonya, sabanta lah bungkuk jalannya, sabanta saja Allah mulai lain, Allah mulai pikun. Itu tanda apa? Maaf, tanda bahwa kita lebih banyak mikirkan dunia daripada akhirat. Kita lebih banyak dekat kepada dunia daripada dekat kepada Allah. Kita lebih banyak maksiatnya daripada amal solehnya. Betul Bapak Ibu? Tidak gitu Ustaz, kami solehnya Ustaz. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, saya cukup heran dan takjub dengan orang-orang seperti itu. Karena orang yang sebenarnya soleh, dia tidak akan pernah cerita saya soleh Ustaz, saya ini orang mukmin Ustaz. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis sahih, man qala ana mu'min fahuwa kafir. Orang yang terlalu percaya diri dan berani berkata saya ini orang beriman, fahuwa kafir, kata Rasulullah. Orang itu kafir. Tak boleh kita bilang saya ini orang beriman. Tapi kalau kita mengatakan ana muslim, seluruh kita berhak, saya ini orang Islam. Cuma kalau mengatakan ana mukmin fahuwa kafir, hadis sahih. Siapa yang mengatakan saya mukmin, dia kafir. Karena yang tahu orang itu beriman atau tidak cuma Allah. Dari mana dia berani mengatakan saya ini mukmin? Kecuali kalau dia mengatakan ana mukmin insyaallah, baru boleh. Ya, saya ini orang mukmin insyaallah. Soalnya yang tahu dia mukmin atau tidak hanyalah Allah, makanya dia ucapkan insyaallah. Baik kaum muslimin, sebelum kita masuk materi, saya minta maaf pada ayahanda kami semua, ya, pada guru-guru kita, ustaz kita, tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh masyarakat kita. Saya duduk di atas, Bapak duduk di bawah, nggak enak betul. Kalau kondisi saya fit, saya lebih suka jalan kiri kanan, jalan. Itu adalah hobi saya, Pak. Saya tak suka duduk macam ni ceramah. Udah penat duduk dari kemarin. Bawa mobil 12 jam lebih sampai ke Tembilahan dari Payakumbuh. Habis tu ceramah duduk pula lagi. Di atas speedboat tadi duduk pula lagi. Enggak bisa ke mana-mana. Allahu Akbar. Di sini duduk pula lagi. Sebenarnya hiburan saya itu saya bisa jalan-jalan, tapi kondisi tidak seperti normal biasanya. Ya, baiklah. Semoga ini tidak mengurangi daripada gelora dan semangat Bapak Ibu semua untuk menyimak ilmu yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu yang sekalian, para sahabat dipuji-puji oleh Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar.
Sahabat-sahabat Nabi itu dipuji-puji oleh Allah Rabbul Alamin sebagai manusia terbaik, sebagai orang-orang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Dan Allah menyebutkan itu dalam surat Ali Imran ayat 110. Kemudian Allah juga memuji para sahabat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100, di mana seluruh sahabat itu ahli surga, mereka seluruhnya masuk surga. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100 itu, siapapun orang-orang yang hidup setelah itu sampai di kiamat, mereka meniru para sahabat, sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang meniru para sahabat ini akan masuk surga juga seluruhnya. Masya Allah. Kalau begitu pertanyaan muncul, apa hebatnya para sahabat sehingga mereka dipuji oleh Allah? Ini kaitannya dengan akhir zaman apa ya? Gitu Pak. Karena para sahabat mereka sangat percaya kiamat sudah sangat dekat. Mereka sangat yakin tak lama lagi kiamat akan terjadi. Lalu akibatnya apa? Mereka maksimal dalam hidup mereka, memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau mereka mencari dunia di pasar, mereka berdagang, berbisnis, mereka niat apa yang ku dapatkan sebagian kecil untuk duniaku, sebagian besar untuk agamaku. Sehingga agama yang diperjuangkan Rasulullah dengan cepat melejit Pak, melesat. Kalau mereka adalah ahli pertanian, mereka bertekad, aku akan jadikan pertanianku berkembang, berbuah banyak, dan nanti sebagian kecil hasilnya untukku dan keluargaku di dunia, dan sebagian besarnya untuk agama Allah, untuk perjuangan, untuk dakwah. Karena mereka tahu dunia ini dah mau kiamat, ngapain juga ditumpuk-tumpuk. Itu prinsip para sahabat. Kalau ada yang ahli peternakan juga demikian, saya harus berkembang biak ternak saya, nanti hasilnya sebagian kecil untukku dan keluargaku, sebagian besarnya untuk tegakkan agama Allah. Kenapa mereka enggak pikiran untuk 7 turunan? Karena mereka berpikir kiamat sudah tak lama lagi, hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi. Jadi mumpung masih hidup, saya harus menjadi orang-orang yang paling berprestasi di mata Allah, paling bernilai di mata Allah, paling banyak amal soleh. Sudah tak lama lagi kiamat. Itu keyakinan para sahabat Pak. Pertanyaan, kenapa para sahabat sangat yakin bahwa kiamat sudah sangat dekat? Sehingga dampaknya adalah mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada di dunia ini. Mereka benar-benar maksimal, optimal dalam setiap waktu yang mereka jalani untuk memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena Nabi lah, Nabi Muhammad yang pandai meyakinkan mereka. Contoh, apa kata Nabi? Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus, kata Rasulullah, sementara jarak antara aku dengan kiamat cuma seperti ini. Kata para sahabat, Rasulullah mengisyaratkan ke arah langit 2 jarinya, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Lalu Nabi membuat jarak sedikit. Kesimpulan yang bisa didapat oleh para sahabat, onde-mande iyo ndak lamu kiamat ilai. Akan begitu. Di hadis yang lain Nabi bersabda, malaikat Jibril memberitahu kepadaku bahwa ketika aku sudah diutus menjadi nabi dan rasul, malaikat Israfil, siapa malaikat Israfil Bapak Ibu? Siapa malaikat Israfil? Yang bertugas meniup sangkakala pertanda kiamat, kehancuran alam semesta dimulai. Nah, Nabi bersabda, ketika aku ini diutus, malaikat Israfil sudah memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya, dan matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan sangkakala ini ditiup. Apa yang bisa dipahami oleh para sahabat Pak mendengarkan hadis itu? Kalau begitu betul-betul dekat ya waktunya. Nabi diutus sebagai nabi dan rasul, malaikat Israfil meletakkan pangkal trompet ke dalam mulutnya, siap untuk ditiup. Berarti kan sudah dekat sekali itu. Itu keyakinan para sahabat Pak. Ditambah hadis yang lain, contoh ya, Nabi berkata, ketika Nabi bangun tidur berkeringat dingin beliau. Apa mengatakan? Beliau mengatakan, sebentar lagi Arab akan hancur, sebentar lagi manusia akan binasa. Kenapa ya Rasulullah? Menjawablah Rasulullah SAW, saya melihat bahwa benteng yang
menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari manusia sekarang sudah berlobang sebesar ini. Tak lama lagi mereka akan jebolkan benteng itu dan mereka akan turun dan mereka akan habisi seluruh manusia, mulai dari Arab sampai seluruh manusia di muka bumi. Sebentar lagi mereka binasa. Itu kata Rasulullah. Jadi bahasa-bahasa Nabi dari awal tadi kita bacakan, Pak, membuat keyakinan sahabat tidak ada ragu lagi. Mereka sangat yakin bahwa kiamat memang sudah sangat dekat. Makanya ketika Ibnu Sayyad dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, Ibnu Sayyad adalah seorang lelaki yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak mau mendekati Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jangankan beriman, Pak, bergaul dengan sahabat pun mereka tidak mau. Dia jaga jarak terus. Siapa namanya tadi? Ibnu Sayyad. Ciri-ciri fisiknya mirip dengan Dajjal. Dajjal itu tanda besar kiamat yang kedua. Padahal Nabi berkata, menjelang kiamat terjadi, muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Yang pertama Dukhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang keempat lepasnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima terbit matahari dari sebelah barat, yang keenam binatang raksasa keluar dari perut bumi, yang ketujuh seluruh orang beriman satu muka bumi ini serentak meninggal dunia karena angin lembut yang berbau wangi kesturi yang bertiup dari negeri Yaman dan mematikan seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya. Dan yang kedelapan adalah tenggelamnya bumi sebelah, daratan bumi sebelah timur. Lalu yang kesembilan, tenggelamnya daratan bumi sebelah barat. Yang kesepuluh, keluarnya api raksasa dari perut bumi Yaman yang menghalau sisa manusia yang ada menuju ke negeri Syam. Barulah sangkakala ditiup. Ada 10, Pak. Dajjal nomor 2. Tapi coba Bapak Ibu lihat, mereka sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Contoh, coba nanti dilihat di kitab ini. Cuma saya sayang, saya tidak mampu membawa kitab ini kemari, terlalu berat. Ensiklopedi akhir zaman, ya, oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyab. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kiamat semua. Rinci Rasulullah SAW menjelaskan. Kaum muslimin yang kami muliakan, sahabat-sahabat ketika mereka melihat Ibnu Sayyad ini mirip dengan Dajjal, lalu Umar bin Khattab menghunus pedang di depan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh orang itu. Rasul melihat ternyata Ibnu Sayyad sedang ada di balik batang kurma, Pak. Sedang berada di balik batang kurma. Dan dia memang aneh, Pak. Ibnu Sayyad ini dia bersembunyi melihat Rasulullah dan Umar bin Khattab. Dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain, berpindah seperti kelebatan kilat. Sep, 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 begitu cepatnya dia berpindah. Kalau kita lihat seperti Tom and Jerry gitu, Pak. Cepat betul pindahnya. Sep, 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 ya. Maka Umar menghunus pedangnya, minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Izinkan saya membunuhnya. Apa kata Rasul? Ayo Umar, kalau dia adalah Dajjal, kamu bukan lawannya. Kamu bukan apa-apa bagi Dajjal. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka untuk apa kamu membunuh orang sembarangan? Lihat, Nabi Muhammad membuat jawabannya menggantung. Kalau Nabi mau, Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman, Umar, bukan sekarang. Tapi Nabi nggak jawab gitu. Jawaban Nabi adalah, kalau dia Dajjal, kamu takkan sanggup melawannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang sembarangan? Itu aja jawaban Nabi. Akhirnya Nabi meninggal. Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar meninggal. Umar bin Khattab yang naik menjadi khalifah. Menjelang meninggalnya Umar, di pembaringan kematiannya, Umar masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin, kata Umar, Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ternyata istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Hafsah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Sofiyah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat Nabi semua ini sangat
bahwa Ibnu Said adalah Dajjal. Ini contoh wahai Bapak Ibu, betapa kelas para sahabat-sahabat sangat yakin bahwa tanda besar kiamat itu munculnya sudah ada di zaman mereka, yaitu Dajjal. Begitu juga Ibnu Abbas ketika melihat meteor melesat mendekati bumi, semalaman beliau tidak bisa tidur. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya besok harinya, semalaman saya tidak bisa tidur, saya hanya berdoa, menangis, minta ampun kepada Allah, mohon keselamatan. Kenapa gitu guru? Karena saya sudah melihat meteor, sahabat-sahabat kami melihat meteor mendekati bumi, berarti besok duhun dimulai. Kata siapa tadi Pak? Kata siapa tadi besok duhun dimulai? Sahabat Nabi Ibnu Abbas. Duhun itu tanda besar kiamat yang pertama. Kalau Dajjal tanda besar kiamat yang kedua. Coba lihat sekali lagi betapa sahabat-sahabat itu yakin bahwa kiamat memang akan terjadi di masa mereka. Lalu mereka luar biasa beramal, mati, berguguran mereka, syahid, wafat, meninggal mereka semuanya. Rugi enggak mereka Pak? Karena semasa hidupnya kebanyakan amal. Rugi tidak mereka? Rugikah para sahabat-sahabat semasa hidupnya banyak berinfak? Rugi tidak mereka? Tidak. Semua hidup mereka, seluruh umur mereka, waktu yang mereka jalankan terpakaikan untuk yang paling diridhoi dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu seluruh sahabat dijamin oleh Allah wajib dan pasti masuk surga. Bapak mau begitu? Bapak Ibu mau dijamin masuk surga semua oleh Allah? Yakin? Syaratnya tiru gaya para sahabat. Yakinilah bahwa kiamat sebentar lagi. Padahal memang iya Pak. Kalau dulu sahabat meyakini sebentar lagi di zaman mereka, yang benar itu sebentar lagi di zaman kita. Sebab apa? Ternyata tanda-tanda kiamat itu akan terjadi, hampir keseluruhannya terjadi di zaman kita sekarang. Ya, keluar. Bapak, Ibu, saya berguru dengan seorang ulama dunia dari negeri Sudan. Beliau menguasai seluruh kitab-kitab hadis Nabi dan hafal dalam kepala. Beliau adalah satu di antara 40 ulama terbesar dunia dalam bidang hadis. Saya tamatkan kitab Fathul Bari Syarah Sahih Imam Al-Bukhari bersama beliau. Kitabnya sebesar ini tebalnya Pak. Setebal ini kitabnya, Fathul Bari, bahasa Arab. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ini tebalnya. Kami belajar kitab itu dari A sampai Z. Belajar dari subuh sampai jam 10 malam. Istirahatnya cuma salat dan makan. Lanjut. Hanya 2 bulan kitab itu berhasil kami tuntaskan bersama Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani. Beliau luar biasa tangguhnya, kokoh di atas kursi, terus menyampaikan, mensyarahkan, menjelaskan hadis-hadis Nabi. Dari lebih 250 orang peserta, dai, ulama, ustadz, kiai seluruh Indonesia, berakhir hanya 35 orang yang sanggup lagi Pak. Tumbang semua. Saking beratnya pelajaran itu. Di antara yang kami pelajari adalah hadis-hadis fitnah akhir zaman. Kok banyak mirip dengan zaman ini ya? Akhirnya kami tanyakan sama beliau, Syekh, wahai Syekh yang kami muliakan, kok ada hadis Nabi tentang fitnah akhir zaman kelihatannya banyak terjadi di zaman kita? Apakah zaman kita ini yang dimaksud akhir zaman, atau ada nggak zaman lagi nanti setelah kita? Apa jawaban Syekh Musa'id bin Bashir Ali Al-Husaini As-Sudani akramahullah? Beliau menjawab, laula zamanuna nahnu famata. Kalau bukan zaman ini, kalau bukan sekarang, hadis-hadis fitnah ini, kalau bukan ini zamannya, maka zaman yang mana lagi, kata beliau. Inilah yang dimaksud dengan akhir zaman kita Pak. Dari mana kita bisa meyakinkan itu? Saya ambil beberapa contoh saja. Nabi ditanya oleh para sahabat, ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam bentuk manusia di tengah-tengah para sahabat. Ya Muhammad,
Mata sa'ah, hai Muhammad, kapan kiamat? Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, mungkin yang bertanya lebih tahu jawaban kapan kiamat itu daripada saya yang ditanya. Saya tidak tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, akhbirni an amaratiha. Kiamat itu punya tanda-tanda bahwa kalau ini sudah ada, bahwa kiamat sudah sangat dekat. Ada enggak tanda-tanda itu? Dan kamu tahu tidak wahai Muhammad? Nabi mengatakan, kalau ini pertanyaan kamu, saya bisa jawab. Sini kata Rasul, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Awasi baik-baik oleh engkau. Bila sudah datang waktunya engkau menemukan suatu kaum, sebelumnya mereka orang-orang kere, orang-orang miskin. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki, mereka bertelanjang dada, mereka menghalau ternaknya dengan tidak beralas kaki, bertelanjang dada di bawah terik matahari. Tiba-tiba saja orang-orang semacam ini mendadak menjadi kaya raya, dan mereka sangat berkuasa, lalu menjadi raja-raja, dan mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas kata Rasul, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis sahih riwayat Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ada juga hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan oleh Abu Hurairah. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah di hadis riwayat Imam Ahmad, ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud? Kaum yang kere, miskin, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, menggembala ternak, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Bahwa jika kehidupan kaum seperti itu sudah kami temukan, maka jarak masa antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud? Kaum mana yang engkau maksud ya Rasulullah? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Mari ayah bunda, saya bertanya, dulu Arab sebelum minyak bumi ditemukan, kaya apa miskin? Miskin ya, miskin. Negeri gurun Sahara yang luas, tandus, padang pasir bagaikan tak bertepi, gersang kuanas. Tiba-tiba minyak bumi ditemukan di negeri Arab, dan namanya dulu masih Jazirah Arabiah. Ketika minyak bumi ditemukan, Arab pecah mendirikan negara masing-masing, menjadi 6 negara terkaya di dunia. Yang pertama Qatar, yang kedua Bahrain, yang ketiga Kuwait, yang keempat Uni Emirat Arab, yang kelima Arab Saudi, yang keenam Oman. Ini 6 negara ini beberapa dekade belakangan gila-gilaan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Betul tidak? Enggak usah jauh-jauh lah, lihat saja Mekah Al-Mukarramah. Bagaimana apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi di kota Mekah, Masya Allah. Lihat Madinatul Munawwarah, lihat ibu kota Riyadh, lihat Jeddah. Sebegitu hebatnya pembangunan sekarang Pak, kalah dunia barat. Ternyata Arab Saudi angkat topi, ngaku kalah dengan negara sebelahnya, Kuwait, negara-negara maju di Amerika atau di Eropa, seluruhnya minder dengan pembangunan yang ada di Kuwait. Coba lihat, Kuwait angkat topi, ngaku kalah dengan negara sebelahnya. Bahrain dianggap sekarang sebagai salah satu surga dunia, tempat pariwisata dan pusat wisata yang terindah di dunia Pak. Disulapnya tepi-tepi laut, dibangun gedung-gedung tinggi pencakar langit di Bahrain. Bahrain dikalahkan oleh negara di sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya diundang 2019 bulan Februari, bahwa saya bawa istri ke sana oleh komunitas muslim yang ada di
UAE dan disupport oleh Duta Besar Republik Indonesia di sana. Saya 5 hari berdakwah di situ. Di sela-sela dakwah, saya diajak jalan-jalan ke Abu Dhabi. Di situ ada hotel bintang 7. Di Abu Dhabi ada hotel bintang 7. Bukan hotel bintang 7 yang di Rengat, Pak. Di Rengat ada juga bintang 7. Tapi Sampurno pan yang menceliok. Yang hotel bintang 7 di Abu Dhabi kayak emas hotelnya dia buat. Harga kamarnya yang menengah ke bawah harganya satu malam hanya 150 juta rupiah. Satu malam. Saya dengan istri dan ada guide yang mendampingi, kami diajak masuk ke dalam, foto-foto lah kami. Ditawarkan saya untuk minum kopi di hotel itu oleh orang hotel. Mau minum kopi, sir? Saya katakan tidak. Lega guide yang mendampingi kami. Untung Ustaz tidak mau minum. Kenapa saya bilang? Kalau Ustaz iyakan 2 gelas Ustaz. Ustaz 1, istri Ustaz 1. Dan harga 1 gelas Ustaz tahu berapa katanya? Berapa saya tanya? 5 juta rupiah 1 gelas di hotel itu. Ternyata ini bukan kopi sembarangan, Pak. Di bagian atasnya ditebarkan serbuk emas murni yang dapat larut dalam lambung. Amih ditebarkannya di atas kopi, bisa larut dalam lambung. Untuk apa? Besok hasilnya sama kuning dengan yang kuning-kuning lainnya. Untung saya nggak jadi minum di situ. Dan di dalam hotel itu ada mesin ATM. Yang kalau orang sana dimasukkan kartu, yang keluar bukan duit, bukan lembaran duit, tapi batangan-batangan emas. Masya Allah. Di sana ada mobil mulai dari rangkanya sampai kepada bodinya emas murni. Ya Allah. Cuma di situ, Pak. Mobil kelas mobil polisinya Rolls Royce. Mobil kelas mobil polisinya Rolls Royce. Apalagi mobil-mobil mahal, Pak. Itu mobil kelas polisi. Bapak buka saja YouTube, lihat bagaimana kemewahan hidup di sana. Ya Allah, ya Allah. Dan saya pun diajak jalan-jalan ke Dubai. Allah, di Dubai, mall terbesar di dunia adanya di Dubai. Bangkak batih keliling di mall itu, Pak. Manyasam keliling. Sakit mata mencari rancak barang-barang dan dijual sedolahnya. Apapun barang-barang terhebat di dunia ada di situ. Dan di situ ada gedung tertinggi nomor 1 di dunia, namanya Burj Khalifa. Tingginya 878 meter. Ternyata gedung tertinggi dunia bukan di Tokyo tempatnya, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Paris, bukan di Swiss, bukan di Francisco, bukan di mana-mana. Ternyata tempatnya adalah di Arab, Uni Emirat Arab, yaitu di Dubai. Sudahkah selesai perlombaan ini? Belum. Orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi itu panggilan Al-Walid bin Talal sedang membangun di tepi Laut Merah di kota Jeddah dekat dengan airport King Abdul Aziz, gedung yang rencananya mengalahkan gedung tertinggi yang ada di Dubai. Gedung yang sedang dibangun di Jeddah ini namanya Kingdom Tower, ketinggiannya 1,2 km, menghabiskan dana 120 triliun rupiah uang kita. 120-an triliun uang kita. Itu kalau dibeli kerupuk Palembang tenggelam kecamatan ini, Pak. Masya Allah. Sudah selesai enggak perlombaan ini? Belum. Menjelang saya pulang, Konsulat Jenderal di Dubai kasih saya hadiah. Hadiahnya hampir mirip macam ini. Buku mewah sejarah Arab dari dulu dan sekarang. Tabalnya kurang dari ini sedikit, tapi full color, mewah bukunya, berbahasa Arab diterjemahkan bahasa Inggris. Beliau mengatakan, Ustaz, ini hadiah dari kami buat Ustaz. Saya buka halaman pertamanya, masih gambar hitam putih Arab zaman loe-loe. Tertulis itu di bawah tahun 1969. Apa yang pemandangan yang saya lihat ini membuat kita terkejut, Pak. Orang miskin sedang menghalau ternakan mereka dengan kayu, sementara orang miskin itu tidak pakai sendal. Dan hebatnya dia hanya pakai rompi, tidak pakai baju dalam atau kaos dalam, betul-betul telanjang dada, mirip dalam hadis yang kita baca tadi. Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya. Pas
apa yang saya lihat di foto itu ada di fakta sekarang, bahwa negeri yang begitu miskin, tandus, sekarang menjadi negeri-negeri yang kaya di dunia. Oke? Dan apa kata Konsulat Jenderal saat itu? Ustaz, bulan September nanti 2019 kemarin tuh, bulan September nanti di Dubai akan dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan ketinggian gedung yang sedang dibangun di tepi Laut Merah di Jeddah. Gedung Kingdom Tower yang dibangun di tepi Laut Merah di Jeddah aja belum selesai lagi, udah mau dibangun yang lebih tinggi daripada itu di Dubai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah dia yang masuk oleh Nabi SAW. Tahu-tahu di majalah bergengsi Arab diumumkan bahwa Kuwait juga akan membangun gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer. Inilah dia hadis Nabi, Pak. Jadi kalau Bapak ingin meyakinkan diri bahwa ini akhir zaman, lihat saja. Terbukti apa tidak dikatakan Nabi? Iya. Berarti jarak antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat, kata Rasulullah. Oke, berikutnya hadis kedua. Masih perlu contoh yang lain? Masih ingin contoh yang lain? Contoh yang lain, Nabi ngajak Muaz bin Jabal jalan-jalan di daerah Tabuk. Di daerah Tabuk diajak jalan-jalan. Apa kata Nabi Muhammad? Hai Muaz, kau perhatikan baik-baik daerah ini. Tabuk itu Pak dekat dengan Riyadh. Gersang, panas, tandusnya luar biasa. Dan situ ada beberapa lembah dan sungai yang sudah kering. Apa kata Rasulullah? Hai Muaz, perhatikan baik-baik. Kalau daerah ini sudah dibungkus salju, awas. Jarak antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat, hai Muaz. 2011 salju turun di Tabuk. Dan ini menjadikan Imam Masjidil Haram, Imam Syekh Saud Shuraim, dalam khutbah Jumatnya, masih ada di YouTube, beliau menyampaikan, hai umat Muhammad, lihat oleh kalian, Tabuk sudah berbungkus salju. Sekarang Tabuk saljunya sudah setinggi 1 meter lebih, Pak. Udah sepinggang. Nabi berkata pada Muaz, hai Muaz, kalau daerah ini sudah bersalju, jarak antara ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ada yang bisa membantah ini? Ada yang bisa menolak fakta ini? Ada yang berani mengatakan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali itu berbahaya? Kenapa berbahaya? Karena dia Ustaz cocokologi, nyocok-nyocokkan hadis akhir zaman dengan apa yang nampak di permukaan. Masalahnya Anda bisa membantah enggak? Itu pertanyaan saya padanya. Anda bisa membantah tidak? Pernah enggak Arab sekaya ini dan berlomba-lomba membangun gedung seperti yang ada sekarang? Tidak, baru sekarang. Pernah enggak Arab dibungkus salju Tabuknya seperti sekarang? Tidak, kecuali hanya saat ini. Berarti terbukti. Kalau Bapak Ibu mau ikuti terus perkembangan umroh, orang terhalang enggak umroh sekarang? Terhalang enggak orang umroh? Sudah berapa bulan orang terhalang melaksanakan umroh? Sudah berapa bulan? Haji kemarin itu saya anggap haji enggak haji. Kenapa? Cuma 10.000 peserta haji seluruh dunia. Itu kan sama dengan bohong. Orang-orang terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nabi bersabda, nanti di akhir zaman menjelang kiamat akan terjadi. Mudah sekali menandainya. Tandakan ada tahun-tahun di mana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sekaranglah dia. Karena Covid. Sekarang Arab Saudi bangkrut. Uni Emirat Arab anjlok ekonominya, mendekati krisis dan resesi. Seluruh negeri Arab, Amerika juga demikian. Jepang sudah resesi, Singapura resesi, Cina resesi, dunia, Perancis, Jerman, Inggris, Itali, Brazil, negara-negara besar mengalami resesi, Pak. Kehancuran ekonomi global dan mereka bersiap-siap menuju perang besar atau menuju perang dunia ketiga. Dan ini seluruhnya sudah saya uraikan sejak 2017. Sejak 2017, yang rajin dengarkan ceramah saya sudah sampaikan, di ujung cerita kita ini, kita akan mengalami krisis kehancuran ekonomi dunia. Lalu berujung dengan kelaparan terjadi di mana-mana. Dan sekarang Pak, wahai Bapak Ibu yang kami cintai, seandainya Bapak Ibu terus mengikuti berita dunia, hampir-hampir tidak ada negara di bumi ini yang tidak mengalami bencana-bencana alam besar. Cina sudah hampir seluruh provinsinya tenggelam oleh banjir, hujan yang tidak putus-putus. Peternakannya hancur, pertaniannya rusak. Sudah 2 kali periode pertaniannya rusak. Sementara pemasok biji-bijian terbesar di dunia adalah Cina. Cina sekarang terus dilanda banjir. Belum lagi gempa yang besar, topan, badai puting beliung, hujan es,
meletus, semuanya terjadi di Cina. Masya Allah. Itu setelah Xi Jinping, Presiden Cina, dengan sombong mengatakan tidak ada yang bisa menggoncang Cina, tidak ada yang mampu mengalahkan Cina. Allah hancurkan dia dengan perkara ringan dan remeh. India yang begitu asik jahat kepada umat Islam di India, Allah guncang juga. Sekarang banjir besar di India setelah Covid menyebabkan dia resesi, Pak. Dan India terancam perang dengan Cina. Bapak ikuti berita ini enggak? Ratusan ribu tentara sudah dikerahkan ke perbatasan Cina India, yaitu di Lembah Golan. Cina bersiap-siap perang dengan Jepang, dengan Taiwan, melawan Filipina. Mereka bersiap-siap perang, bahkan Indonesia juga terancam. Makanya Menhan kita mengambil langkah paling strategis, Pak Prabowo, yaitu mempersiapkan alutsista yang bisa melindungi Indonesia dari kemungkinan terburuk. Dan alhamdulillah, Allahu Akbar, kita bersyukur pada Allah, sekarang Indonesia yang terkuat militernya se-Asia Tenggara. Allahu Akbar. Sekarang persiapan perang di Amerika, persiapan perangnya melawan Rusia. Rusia juga persiapan perang melawan NATO, negara-negara Eropa. Turki bersiap perang melawan Mesir dan Yunani. Yunani ditolong oleh Amerika dengan Perancis dan NATO. Sekarang negara-negara bersiap untuk perang. Apa yang kami sampaikan dulu, Pak, sekarang sudah di gerbangnya. Siapa yang mau membantah? Siapa yang menolak? Ayo kita lihat 2-3 bulan yang akan datang. 2018 saya sedang menggalakkan, ketika saya bisa berdampingan dengan Ustaz Syafi Antonio, pakar ekonomi syariah Indonesia di TV One. Saat itu saya sempat menyampaikan kepada publik, ayo wahai publik, sekarang yang punya tabungan, coba beli emas, menabunglah dalam bentuk emas. Tak lama lagi emas akan melejit harganya, akan sangat mahal. Dan pada akhirnya kata Rasulullah, uang-uang kertas yang ada pada masa itu akan terbuang berserakan di pinggir jalan, tidak laku lagi, tidak ada lagi harganya. Dipermainkan oleh anak-anak kecil seperti daun-daun menguning berguguran dari batang pohon. Tidak ada yang membutuhkan uang kertas pada masa itu. Kalian pada masa itu kembali menggunakan emas dan perak. Sekarang mulai kita lihat emas membumbung tinggi harganya. Sepanjang sejarah umur dunia, inilah emas tertinggi harganya. Ke depan bagaimana harga emas? Harga emas tidak akan ada lagi yang bisa membeli, Pak. Jadi mumpung masih ada yang punya duit, ada punya duit sedikit, Bapak Ibu, belilah emas. Sikit-sikit aja, 1 kilo, 2 kilo simpan. Ya. Nggak usah banyak-banyak. Kenapa, Pak? Kebanyakan. Nah, kalau gitu saya turunkan. Belilah emas, nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram, simpan dalam bentuk emas. Jangan lagi disimpan dalam bentuk uang kertas. Ini kalau mau didengar nasihat saya. Tapi emas lagi mahal, Ustaz. Lebih baik sekarang daripada nanti uang kertas nggak ada lagi harganya. Dan itu jadikan saat-saat dunia ini guncang. Kata orang terkaya di dunia, Bill Gates. Bill Gates mengatakan 2018 ke atas dunia akan ditentukan oleh emas. Ya, bukan lagi dolar, bukan lagi euro. Dan ini semuanya akan terjun payung, terjun bebas. Ya, jadi yang punya duit, kalau masih ada simpanannya, ayo saya sarankan, belilah emas, simpan baik-baik. Sebaik-baik tempat menyimpan adalah Allah Rabbul Alamin. Dan sebagiannya tinggalkan di dunia untuk persiapan hari sulit kita untuk keluarga. Simpankan sebagian besarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, lihat Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti kalian akan menyaksikan negeri Syam diobrak-abrik. Negeri Syam itu di mana? Palestina, Suria, Yordania, Lebanon. Apa sabda Rasulullah? Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam sudah diobrak-abrik, dibantai, dibunuh, diburu, diusir, dikejar, kalau itu sudah kalian saksikan, negeri-negerinya dibom, terjadi peperangan, hancur, maka untuk kalian yang ada di bumi belahan lain dimanapun saja di sini tidak akan ada lagi kebaikan. Yang terjadi adalah makin bertambah waktu ke depan makin bertambah berat, makin bertambah waktu ke depan makin bertambah berat dalam segala hal.
hal politik, hal ekonomi, hal sosial, hal pendidikan, hal moral, hal kesehatan dan lainnya. Tambah waktu ke depan tambah berat, tambah berat, tambah berat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah pada masa itu badiru bil a'mali fitanan. Ini perintah Rasulullah. Pada masa itu kata Rasulullah, badiru bil a'mali fitanan. Kalau negeri Syam sudah membara dalam api fitnah, umat Islam diburu, dibunuh, dibantai, diperangi, masjid-masjidnya dihancurkan, mereka diusir, mereka ditangkap, mereka disiksa. Kalau itu sudah terjadi di negeri Syam, kalian yang ada di muka bumi berlomba-lombalah memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Sejak bulan Maret tahun 2011, Suriah membara dalam pembantaian oleh pemerintahnya sendiri. Betul? Suriah, Palestina sampai hari ini dicaplok habis-habisan oleh Israel dan dibantai rakyat Palestina. Lebanon baru-baru ini meledak, ledakan yang teramat besar dan dahsyat. Setelah bom Nagasaki Hiroshima, itulah bom yang terbesar. Yordania mengalami krisis yang sangat berat, kekacauan internal. Nah, kaum muslimin, harusnya status kita sudah saling berlomba-lomba beramal soleh. Kenapa demikian? Berarti tak lama lagi tanda besar kiamat akan mulai terjadi. Kalau tanda besar kiamat pertama muncul, yang kedua menyusul dengan waktu yang cepat, yang ketiga, keempat, kelima, persis seperti wanita hamil yang akan melahirkan, akan terjadi 10 bukaan kata Rasul. Bukaan pertama, bukaan kedua ada jarak waktu yang cukup lama sikit. Bukaan kedua, bukaan ketiga lebih dekat jaraknya daripada satu kedua. Bukaan ketiga, bukaan keempat lebih dekat lagi, dan makin ke atas makin dekat jaraknya. Itu kata Rasulullah, 10 tanda besar kiamat. Kita sekarang akan menghadapi tanda besar kiamat yang pertama. Apa itu? Terjadinya dukhon. Ustaz, apa dukhon itu Ustaz? Dukhon adalah bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, dibungkus oleh asap yang datang dari langit, bersatu dengan debu yang mengepul dari bumi, sehingga tidak ada satupun belahan bumi ini yang bisa tembuskan cahaya matahari. Bumi gelap gulita, lamanya 40 hari 40 malam, dan udara itu teramat sangat panas kata Rasulullah. Panas, orang tak bisa melihat apa-apa. Jangankan untuk bisa menerbangkan pesawat, jarak telapak tanganmu kau dekatkan ke wajah seperti ini, kamu tak akan bisa melihat apa-apa. Padahal itu di siang hari bolong. Masih ingat kebakaran hebat terjadi 2019 kemarin di Jambi, Pak? 2019 kebakaran di Jambi, jam 11 pagi tak bisa lihat apa-apa. Tak bisa lihat apa-apa. Padahal itu jam 11 siang. Itu baru asap dari kebakaran hutan loh ya. Bagaimana dengan asap yang datangnya dari langit? Wa iyaraw kisfam minas samaa'i saqita yaqulu sahabun markum. Ketika mereka melihat ada pecahan-pecahan ruang angkasa masuk ke dalam bumi, membawa asap yang sangat tebal, yaqulu sahabun markum, mereka akan berkata orang-orang yang di bumi, lihat betapa berlapis-lapisnya awan itu. Padahal itu adalah diakibatkan benda-benda langit masuk ke bumi. Nah, benda-benda langit masuk ke bumi adalah meteor, asteroid, dan mereka nanti ketika bersentuhan dengan atmosfer bumi, dia mengalami ledakan besar di ruang angkasa, kemudian terbakar ketika di atmosfer, masuk ke bumi, bagian kulitnya sudah berserakan kemana-mana, kemudian mengeluarkan asap yang tebal dan isinya menghantam bumi. Terjadilah ledakan yang kekuatannya melebihi kekuatan bom Nagasaki 1 juta kali lipat. Bumi akan meledak. Di mana tempat dia jatuh, bahasa orang Padangnya menggepuh ke langit. Ledakan tersebut bersatu dengan asap gelap gulita bumi ini, itulah dukhon. Ketika dukhon, kata Nabi, orang-orang kafir, ahli-ahli maksiat dari orang Islam, orang-orang munafik tersiksa oleh dukhon itu.
mereka melepuh kulitnya, menggelambung, melepuh kulitnya. Dari asapnya seperti orang yang menghisap rokok, Pak. Keluar asapnya dari dua. Begitulah keluarlah asap dukhan itu dari mulutnya, dari hidungnya, bahkan dari lubang duburnya. Jantung mereka, bagian organ dalam mereka bagaikan terasa terbakar. Ini orang kafir, orang munafik, ahli-ahli maksiat. Sementara orang-orang Islam yang beriman, orang-orang yang soleh-soleh dan banyak amal, orang-orang yang taat-taat, kuat berinfak, pada saat dukhan terjadi, mereka seluruhnya selamat. Mereka hanya terserang flu dan demam saja. Sementara orang kafir, orang munafik, orang Islam ahli maksiat, aliran-aliran sesat, seluruhnya tersiksa oleh dukhan. Mereka tidak Allah biarkan mati, Pak, tapi tersiksa 40 hari 40 malam. Sementara orang-orang beriman yang soleh-soleh, taat-taat, semuanya selamat. Mereka hanya terserang flu dan demam. Kulitnya tetap utuh, badannya tetap utuh, ya. Dan ketika matahari kembali terang, orang-orang beriman hanya seperti terserang flu dan demam. Sama dengan sekarang, Pak. Maaf Bapak Ibu ya. Orang-orang beriman terkena COVID-19, ada enggak? Orang-orang beriman terkena COVID-19 ada tidak? Lah iya doh, tapi disinggung seketik saja. Ya, disenggol sedikit aja lalu COVID-19 minta maaf kemudian pergi lagi. Orang-orang beriman yang kena COVID, Pak, sembuh semua, betul tidak? Kalaupun ada, itu pun nyuci dosa aja sedikit. Tapi maaf, lihat orang-orang kafir di luar sana, Pak. Amerika, ratusan ribu meregang nyawa dalam waktu yang sangat cepat. Karena seketik mati, karena seketik mati. Kalau kita tidak, karena seketik menyasar COVID itu, minta pamit balik. Ini berkat apa? Berkat amal soleh kita sebelumnya. Kita ada iman, kita ada amal soleh. Nah nanti dukhan, Dajjal muncul. 2/3 umatku akan kafir kepada Allah, akan sujud menyembah Dajjal, kecuali orang-orang beriman yang imannya bagus, amal solehnya banyak sebelum kejadian itu. Inilah dia maka Nabi berkata tadi, badiru bil a'mali fitanan. Ketika fitnah di negeri Syam sudah terjadi, kalian banyak amal soleh. Ini Pak. Saya rasa, maaf saya tidak mendahului Allah, tidak mendahului Rasulullah. Saya rasa ini mungkin ceramah pertama dan bisa jadi ceramah terakhir saya kemari. Walaupun saya ada niat mau kemari lagi. Kalau masih panjang umur, masih sehat badan, diundang kemari. Saya mau datang kemari lagi, insya Allah. Tapi saya agak ragu saja. Ada lagi nggak waktu saya bisa datang kemari? Kenapa? Saya ragu 2-3 bulan yang akan datang dunia ini masih aman-aman. Saya ragu, Pak. Walaupun saya berharap dan berdoa semoga saja masih aman-aman. Nanti kita berdoa bersama-sama ya. Namun dari segi kajian-kajian akhir zaman, November, Desember lalu 2021, saya sangat ragu dunia ini masih aman-aman saja atau tidak. Sangat ragu. Banyak dalil-dalil saya mengatakan dunia ini saya ragu. Jadi kalau begitu bagaimana penentuan kita selamat atau tidak beberapa bulan ini aja. Perbanyaklah amal soleh, Pak. Tidak ada lagi yang lain. Bukan perbanyak duit, perbanyak emas, perbanyak tanah, perbanyak sawit, bukan perbanyak usaha. Walaupun begitu, jangan pernah tinggalkan emas kita, jangan pernah tinggalkan usaha kita, jangan pernah tinggalkan kerjaan kita. Namun perbanyak amal soleh. Tiru para sahabat, gitu. Ustaz, ternyata tidak apa-apa, Ustaz. Tidak apa-apa, baguslah, sujud syukur kita sama-sama. Kalau terjadi apa-apa, amal soleh kita banyak. Rugi nggak kita? Amal soleh kita banyak. Tidak ada yang merugi. Kalau terjadi meninggal kita, amal soleh kita sudah siap. Terjadi bencana, kita yang selamat. Karena yang selamat pada masa itu, Allah firmankan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158, yang dijamin selamat di hari-hari berat di akhir zaman hanyalah orang-orang yang beriman, imannya bagus, imannya baik, imannya kuat, amal solehnya banyak dan takut berbuat dosa. Mereka yang dijamin oleh Allah selamat. Sekarang sejak Maret 2011, sekarang sudah 2020, berarti suasana kekacauan dan fitnah peperangan pembantaian di negeri Syam sampai hari ini tidak berhenti. Sebenarnya sudah berjalan 9 tahun kita dikasih waktu oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh. Mungkin saja di antara Bapak Ibu ada yang sudah memulai amal solehnya lebih serius, tapi ada yang baru mulai setelah dengar kajian ini. Baru tersentak dia, baru tersadar, baru terbangun. Ustaz masih sempat tidak? Saya jawab masih.
tinggal beberapa bulan lagi. Ustaz meramal, Ustaz. Enggak. Lalu kenapa Ustaz mengatakan tinggal beberapa bulan lagi? Saya melihat dan terus mengkaji, mengikuti berita-berita dan perkembangan. Melihat, mengkaji dan terus mengikuti berita-berita dan perkembangan, maka berat di hati saya keyakinan bahwa di masa-masa yang akan datang, bumi ini tidak sedang akan baik-baik saja. Tapi bumi ini dalam keadaan berat. Bencana-bencana besar terjadi di mana-mana. Peperangan meledak, meletus di mana-mana. Dan mungkin saja menuju perang dunia ketiga. Kelaparan, kelangkaan makanan, krisis ekonomi, dan demi perut orang akan membunuh. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, di akhir zaman karena lapar orang akan datangi tetangganya, hanya berebutan sepotong roti yang ada di tangan tetangga, dia pun membunuh tetangganya. Masya Allah. Jadi kalau begitu bagaimana kaum muslimin? Apa yang bisa kita lakukan? Maaf, jawaban saya mungkin banyak orang yang akan mencibir. Alah Ustaz, terlalu yakin bana Ustaz kau. Ya gimana saya tidak yakin, dalam Al-Quran diceritakan tentang ajaibnya pertolongan Allah kepada Nabi Yunus alaihissalam. Siapa Nabi Yunus? Allah gelari Yunus dalam Al-Quran dengan sebutan Dhunnun. Ya, Nabi Yunus tidak ada makanan yang dimakannya dalam perut ikan. Hidup tidak Nabi Yunus? Hidup tidak Nabi Yunus? Berapa lama Nabi Yunus Bapak Ibu dalam perut ikan? Jawab. Dalam beberapa ahli tafsir, beberapa kitab tafsir, para ahli tafsir menyebutkan, ada yang mengatakan lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan adalah 1 minggu. Yang lain mengatakan 2 minggu. Yang lain mengatakan 20 hari. Dan banyak yang mengatakan lamanya Nabi Yunus dalam perut ikan tanpa makan, tanpa minum, tanpa udara, ya, tanpa cahaya, 40 hari 40 malam. Masya Allah. Saya bertanya pada Bapak Ibu semua, bisakah kita bertahan hidup 10 menit saja tanpa udara? Bisa enggak Pak? Langsung mati insya Allah, ya. Lalu kenapa Nabi Yunus tetap bisa bertahan hidup? Bukan 10 menit tanpa udara, 40 hari 40 malam tanpa udara. Yang kedua, Nabi Yunus tidak ada makanan yang bisa dimakannya, tidak ada minuman yang bisa diminumnya, karena dia dalam perut ikan. Lamanya 40 hari 40 malam. Bertanya saya, hidup tanpa makan minum Nabi Yunus dalam perut ikan apa tidak hidup? Hidup. Kenapa bisa hidup? Kita jawab nanti. Yang ketiga, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, dan juga tanpa cahaya. 40 hari. Nanti waktu dukhon 40 hari. Juga tanpa cahaya. 40 hari. Kemana mau cari makanan? Bumi gelap gulita. Kulkas mati saudaranya. Seluruh kulkas mati. Semua barang yang ada dalam kulkas busuk. Enggak ada makanan. Hampir mirip dengan kejadian Nabi Yunus. Nah, apa kata Rasulullah? Siapa yang mengamalkan amalan Nabi Yunus dalam perut ikan, maka apapun bencana, sebesar apapun musibah yang dihadapinya, Allah pasti selamatkan dia seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Maukah kalian, kata Rasulullah, aku ajarkan amalan Nabi Yunus itu? Syaratnya kalian sudah punya iman sebelumnya, syaratnya amal soleh kalian sudah banyak sebelumnya. Ketika terjadi bencana besar menimpa kalian, lalu kalian amalkan amalan Nabi Yunus, kalian akan Allah selamatkan seperti Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Maukah kalian aku ajarkan amalan itu? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Jawaban sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, mau ya Rasul, mau ya Rasul. Kami mau diajarkan amalan Yunus itu apa? Maka Nabi menjawab, doa Dhunnun. Doanya Dhunnun itu adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu semua. Ayo kita baca bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama Bapak Ibu. La subhanaka inni
Bapak Ibu? La ilaha illa anta subhanaka. Dibaca ini terus oleh Nabi Yunus dan berikan dalam kegelapan yang sangat gelap, tidak ada udara, tidak ada makanan, tidak ada minuman. 40 hari hidup Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dilempar kembali oleh ikan itu ke daratan, gimana kondisi Nabi Yunus? Hanya lemes saja sedikit. Hanya lemes saja sedikit. Ketika kita keluar dari Tuhan 40 hari 40 malam tanpa makanan, tanpa minuman, dan udara oksigen juga sulit didapat, kita amalkan amalan Nabi Yunus, kita akan seperti Nabi Yunus. Keluar dari Tuhan, kita tetap hidup. Kita hanya terserang flu dan demam saja, lemes, tapi kita sehat. Masya Allah, itu yang terjadi. Dan Dukhon sebentar lagi. Kapan? Allahu a'lam. Seberapa dekatnya melihat tanda-tanda Dukhon? Tolong dengarkan ceramah saya nanti Pak. Buka YouTube, tanda-tanda kedatangan Dukhon itu sangat dekat sekali. Tolong dilihat. Kalau sahabat-sahabat seperti Ibnu Abbas sangat yakin besok Dukhon, kenapa kita tidak boleh yakin bahwa sangat dekat lagi waktu Dukhon kita? Betul tidak? Sekelas sahabat saja yang imannya paling benar, kata Allah, kata Rasulullah, sepakat seluruh ulama mengatakan iman manusia yang paling benar adalah para sahabat. Sekarang Ibnu Abbas dan para sahabat tidak sedikit yang yakin besok Dukhon, kata mereka, hanya ketika melihat ada meteor yang mendekati bumi. Lalu mereka sepanjang malam berdoa, berzikir, istighfar. Kenapa kita tidak boleh meyakini dalam waktu dekat Dukhon terjadi? Sementara tanda-tanda yang lain lengkap di zaman kita. Betul tidak? Wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu yang termuliakan, belum terlambat waktu untuk tobat. Bagi yang selama ini masih menunda-nunda waktu untuk tobat, sekarang tobat. Bu, sekarang kita serius menjadi wanita yang lebih solehah dari sebelumnya. Sebelumnya kita insya Allah sudah solehah, Bu, tapi jadilah yang lebih solehah dari sebelumnya. Bapak selama ini mungkin sudah jadi orang yang soleh, alhamdulillah. Walaupun baru beberapa tahun belakangan, Bapak sudah jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi setelah dengarkan kajian ini, wahai Bapak Ibu, berjanjilah, bertekadlah akan lebih baik setelah ini. Berharap kita masjid besar ini, Masjid Besar Nurul Jamaah namanya ya. Masjid Besar Nurul Jamaah ini, salat 5 waktunya setelah dengarkan kajian ini akan lebih banyak, kalau perlu seperti Jumatan hendaknya. Amin. Lalu ketika terjadi bencana-bencana besar, warga muslimin muslimat, mukminin mukminat di kecamatan Tanah Merah ini termasuk yang paling selamat dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya bukti. Saya punya istri dari Aceh, Banda Aceh, Pak. Waktu tsunami 2004, orang tua mertua saya ini tinggalnya di Blower. Blower itu jaraknya dari lapangan utama alun-alun Banda Aceh, yang situ ada pesawat Salawah 1, Salawah 2. Itu jaraknya Blower hanya 600 meter. Blower itu, pesawat itu dengan lapangan itu, dan bahkan kapal pembangkit tenaga listrik yang sampai mendarat itu jaraknya 300 meter dari Blower. Bapak Ibu, satu-satunya perkampungan yang selamat dari tsunami adalah perkampungan tempat istri saya dan orang tuanya berada di Blower. Situ ada Masjid Istiqomah. Apa keistimewaan kampung itu? Kenapa tsunami tidak datang ke situ? Kenapa tsunami tidak datang ke situ? Padahal daerah sekitarnya hancur sehancur-hancurnya. Kenapa Blower tetap utuh? Saya jawab. Berapa kali saya pulang ke Banda Aceh bersama istri saya lihat keistimewaan warga setempat. Warga setempat, kalau orang sudah mulai mengaji di masjid, kan hidup masjid Murakal tuh di masjid, warga sudah mulai bersiap-siap. Ketika azan berkumandang, semuanya sudah bergegas menuju masjid. Bahkan anak-anak muda, Pak, tadi masih bergitar-gitar di mana? Di Lapau, di warung, masih bergitar. Azan berkumandang, mereka berhenti bergitar. Lalu mereka pergi masuk rumah pakai kain sarung. Mereka pergi ke masjid. Masjid kayak sholat 5 waktu itu kayak Jumatan, Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Masya Allah. Dan itu terbukti, Pak. Ketika terjadi tsunami besar, Allah lindungi kawasan itu dari air tsunami. Allah. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama wal ardh. Kalau penduduk satu kampung, satu negeri beriman dan bertakwa, bagus imannya, tidak syirik, bertakwa, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, lafatahna
kalau Kecamatan Tanah Merah, kaum muslimin muslimatnya bisa terjaga masjid kita ini berjamaah 5 waktunya penuh, Masya Allah. Saya jamin. Dari mana jaminannya? Dari ayat, dari hadis Nabi, dari sejarah. Saya jamin warga muslimin muslimat Tanah Merah Allah selamatkan dari bencana. Allah selamatkan. Anggaplah air apa namanya ini? Sungai apa? Sungai Indragiri, Sungai Peringgi, Sungai Peringgi meluap 5 meter tingginya, 6 meter tingginya. Mestinya kan disapunya kita semua. Allah sangat mudah perintahkan kepada sungai, hai sungai, hindari kampung yang itu. Kecamatan Merah banyak hamba-hambaku yang soleh-soleh dan mereka takut buat dosa di sana. Seperti terjadi di tsunami Aceh. Coba Bapak Ibu baca buku ayat-ayat Allah pada tsunami Aceh 2004. Hampir setebal buku ini ditulis oleh Ustaz Irfan Surya Hardi Awas. Di situ ada foto-fotonya Pak. Di situ ada pondok pesantren Tahfizul Quran. Nah, saya dengar tadi ada rencana buat buka tahfiz Quran di sini ya. Di situ ada pondok pesantren Tahfizul Quran. Jaraknya dari tepi laut itu hanya 500 meter. Wahai Bapak Ibu, demi Allah, ini tidak ada yang bisa menerjemahkan dengan bahasa logika apapun, tak bisa. Tsunami itu tingginya sampai 15 meter Pak, tingginya tsunami itu 15 meter. Tapi ketika 500 meter cuma pondok pesantren ini tepi laut, tsunami datang. Air itu bersibak Pak, menghindari pondok itu. Air itu bersibak. Dan bertemu lagi setelah mengelilingi pondok pesantren, ketemu lagi di belakang, melanjutkan kerjaannya menyapu bersih kota Banda Aceh. Pesantren itu selamat. Allahu Akbar. Jangan sampai kita tidak mengambil contoh dari situ. Buatlah pesantren Tahfizul Quran di sini. Buatlah rumah-rumah Quran Tahfizul Quran di sini. Dukung bersama-sama, support bersama-sama. Insyaallah bukan saja pahala yang sangat besar mengalir pada kita, tapi kampung kita ini dapat garansi selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terakhir di Lampung 2018 grup band 17 ya. Kan anyut oleh tsunami. Banyak yang mati ketika itu kan. Tapi ada pondok pesantren di tepi laut. Cuma itu pondok pesantren yang diberitakan oleh TV One. Diberitakan oleh TV One. Kiri kanannya hancur oleh tsunami. Pondok pesantren itu selamat. Satu-satunya selamat cuma pondok pesantren Tahfizul Quran. Insyaallah. Jadi ini bukti bahwa amal soleh ternyata menjadi pelindung dan penyelamat. Seperti Nabi Yunus, karena amal solehnya ketika dia masih hidup di daratan, Allah jaga dia ketika di dalam ikan. Itu terjadi Pak. Wahai Bapak Ibu, dengar tidak kisah 3 orang pemuda yang terkurung dalam perut gua. Tersumbat mulut gua itu oleh batu besar yang jatuh dari atas, sehingga mereka tidak bisa keluar. Pernah mendengarkan kisah ini dari para ulama-ulama kita? Hadisnya Sahih Bukhari, hadisnya Sahih Muslim. Wahai Bapak Ibu, apa yang terjadi pada 3 orang pemuda itu? Amal soleh mereka doakan pada Allah. Ya Rabb, hamba dulu beramal begini. Kalau engkau ridho dengan amalan hamba yang kau terima, selamatkan kami ya Allah dari batu yang menutup pintu gua ini sehingga kami bisa keluar. Bergerak batu itu sepertiga, belum bisa mereka keluar. Yang kedua berdoa, ya Rabb, dulu hamba beramal ini. Jika engkau ridho dengan amalan hamba ya Allah, selamatkan kami hari ini. Maka terbuka lagi sepertiga lagi. Masih belum bisa keluar karena pintu guanya cuma kecil Pak. Dan 2/3 terbuka, masih paha baru bisa keluar. Belum bisa lagi badan. Yang ketiga berdoa, ya Allah, dulu hamba bersedekah. Sedekahnya seperti ini ya Allah. Jika engkau ridho dengan sedekah hamba, maka bukakanlah pintu gua ini, selamatkanlah kami. Terbuka seluruhnya, mereka pun selamat. Dengan ini para ulama sepakat mengatakan amal soleh yang pernah kita buat dalam hidup kita bisa kita panggil menjadi penyelamat kita di dunia. Sebelum di mereka amal-amal itu menyelamatkan kita di alam barzakh. Sebelum amal itu menyelamatkan kita di alam pada mahsyar. Sebelum amalan itu menyelamatkan kita nanti di akhirat, ternyata amalan-amalan soleh kita bisa menyelamatkan kita di dunia ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebentar Bapak Ibu, lihat ayah saya tadi. Beliau keluar kan? Alhamdulillah beliau keluar. Jadi saya bisa cerita agak sedikit lebih banyak. Beliau ini seperti yang saya katakan tadi, sejak mudanya belum pernah mau meninggalkan tahajud, belum pernah mau meninggalkan puasa Senin Kamis. Hari ini beliau puasa
puasa Asyura, ya. Beliau belum pernah meninggalkan puasa Senin Kamis, meninggalkan tahajud, dan beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran. Maksud saya, Al-Quran itu beliau baca hitungan 1 bulan itu tak berapa kali khatam Al-Quran. Dia baca Quran. Hobinya dengarkan ceramah seperti yang Bapak lihat sekarang, dan kemudian buka lapak di luar. Entah ya dia buka lapak di luar atau tidak, itu hobinya. Nanti beliau dapat duit, dia jual kopi-kopiah ini Pak, beliau dapat duit, beliau sedekah ke sana kemari. Kalau masalah kami mengatakan anak-anaknya, Buya, biarlah kami yang kasih Buya belanja, Buya ibadah saja lagi. Apa kata beliau? Indah, Buya nyo dari Palu, Buya sudah dari puluhnya sendiri. Jadi itulah kerjaan beliau. Coba lihat apa yang Allah jadikan kepadanya. Allah jaga beliau dengan amal soleh itu. Allah jaga beliau, umurnya panjang, badannya sehat. Seperti saya katakan tadi, belum pernah masuk rumah sakit. Sementara hari-harinya diisi itu dengan amal. Lihat, masya Allah, pikirnya masih jernih Pak. Nanti kalau saya bawa lagi mungkin 2 tahun yang akan datang kemari, dia tahu itu di daerah tepian mana kalau kapal ini berhenti. Anggaplah dia yang bawa kapal model tadi itu Pak, dia tahu di situ kita berhenti. Terang pikirannya. Itu hadiah dari Allah. Allah selamatkan dia ketika dia masih hidup, apalagi sudah matinya. Insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, demikian pelajaran dari kita. Penutup dari saya, wahai Bapak Ibu, kata Rasulullah. Jadi ini pelajaran, jangan sampai dengarkan kajian ini onde tak lama lagi kiranya lihat. Lalu hilang semangat hidup Bapak, hilang semangat hidup Ibu. Pulang dari masjid ini sudah layu, badannya sudah lemes, jalannya sudah enggak lagi semangat. Ditanya oleh keluarga di rumah, kenapa Bang, kok pulang pengajian lemes? Lada kiamat, tak lama lagi mau kiamat. Hilang semangat hidupnya. Yang PNS buat surat mengingat, menimbang udah dekat kiamat, memutuskan, saya menyatakan resign dari pekerjaan, saya mau fokus ibadah. Salah, itu bukan jalan yang harus kita tempuh. Jalan yang kita tempuh itu bukan seperti itu. Atau macam bapak ibu pulang ke rumah bercita-cita dia anak-anaknya setelah ini nggak usah lanjut sekolah lagi. Apalagi dengan covid ini nggak jelas, nggak usah, udah mau kiamat, fokus ibadah aja. Bukan begitu Pak yang akan kita kesimpulkan. Kesimpulan kita persis seperti hadis Nabi Muhammad SAW. Apa hadis Nabinya? Nabi berkata, kalau besok kiamat terjadi, hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tangan kamu yang bisa kamu tanam biji kurma itu hari ini. Padahal Nabi tahu kalau kurma ditanam sekarang, 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Padahal besok sudah mau kiamat, tapi Nabi masih menyuruh tanam hari ini. Artinya itu apa Pak? Sedekat apapun huru hara, bencana, musibah, bahkan kiamat terjadi, hari ini ada tidak amal soleh yang bisa Bapak buat? Walaupun manfaatnya baru 5, 10, 20 tahun yang akan datang berbuah, sekarang kerjakan, tidak apa-apa. Bapak Ibu, pesantren saya sekarang ini, dan ini adalah gerakan amal soleh yang saya akan himbau Bapak Ibu seluruhnya untuk bersama-sama berjuang. Kami bertekad ketika kami di Mesir bahwa kami pulang nanti kami akan kembali ke kampung halaman dan kami akan persiapkan kembali lahirnya ulama-ulama warasatul anbiya kelas dunia dari Sumatera Barat. Saya dengar kabar banyak perantauan Minangkabau di sini ya, banyak perantauan orang Minang di sini. Ini tekad kami ketika masih di luar negeri. Kami bersumpah bersama-sama, hujan nameh di kampung orang, hujan batu di kampung awak, tetap kita akan besarkan kampung halaman kita, melahirkan kembali sejarah kebangkitan para ulama-ulama besar dunia dari Minangkabau. Maka azam itu sekarang saya lakukan Pak. Walaupun saya membahas akhir zaman, sudah dekat huru hara semacamnya, saya tidak peduli. Saya pun memulai dan sekarang santri kita sudah 700-an orang. Santri kita sudah 700-an orang. Dan yang besar-besarnya sudah hafiz Al-Quran 30 juz, bisa membaca tanpa melihat Al-Quran hanya dalam 10 jam 20 menit tanpa salah. Alhamdulillah, santri-santri kita Pak dikasuh oleh ulama-ulama dunia bersanad dengan sanad-sanad tertinggi. Masya Allah, ini azab. Saya bertekad ke depan mereka adalah ahli-ahli fikih, berkelaskan mufti, levelnya level dunia, ulama-ulama internasional. Itu cita-cita kami Pak ke depan. Nah sekarang wahai Bapak Ibu, walaupun saya mengkaji akhir zaman, saya tidak pernah menghentikan cita-cita untuk 20-30 tahun yang akan datang. Padahal kan mulai kajian kan sebentar lagi tuh. Tapi saya sekali lagi, saya praktekkan. Sebagaimana Bapak Ibu harus tahu, saya punya anak kandung
18 orang sekarang. Insya Allah bulan depan sudah lahir yang ke-19. Ada apa nih Ustaz? Karena saya bertekad anak-anak saya kelak besok 20-30 tahun yang akan datang sudah menjadi ulama-ulama dunia. Berarti saya bukan hanya sekedar ngomong, saya langsung praktekkan. Walaupun sudah dekat huru hara, mungkin 2-3 tahun yang akan datang, tanda besar kiamat yang pertama terjadi, kedua, ketiga dan seterusnya, saya tidak peduli. Cetak anak banyak-banyak, buat semampu mungkin menjadi ulama-ulama yang hebat. Apa salahnya? Kan begitu kan? Baik Bapak Ibu, ini yang saya maksud. Bapak juga begitu. Jangan sampai kajian ini membuat Bapak ambil langkah yang salah. Tapi yang benar adalah semangat. Apa yang bisa saya buat? Hasilnya ini ternyata 20 tahun yang akan datang, 30 tahun, tak apa-apa. Pokoknya hari ini saya mulai bisa kerja, hari ini mulai kerjakan. Gitu Pak. Ya, sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Itu kesimpulan kita. Sekali lagi jangan ambil kesimpulan yang salah. Mumpung waktu masih ada, ayo perbanyak amal soleh kita. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang menjelang kita tutup dan menjelang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya katakan tadi, ada berapa santri kami yang Bapak dengar? Lebih kurang ada 700-an orang. Masjid kami sekarang 5 kali 15 meter dari bambu, Pak. Dari bambu. Kita tidak mengejar fasilitas, tapi kita mengejar kualitas. Dari bambu, Bapak bisa terbayangkan, baralah mueknya orang sholat di bambu itu. Maka sekarang ada donatur dari Arab siap untuk membangunkan masjid. Syaratnya kami punya tanah. Alhamdulillah, 2 hari yang lalu datang tetangga daripada pesantren punya tanah 1.500 meter di sebelah pesantren. Dan harga tanah di kota itu, di kawasan itu 500.000 1 meter. Sekarang beliau mengatakan, Ustaz, ambil tanah ini, silakan manfaatkan buat pesantren, tapi kami tetap menjualnya. Namun kami jual dengan harga yang sangat murah, karena sisanya tabungan akhirat kami. 1 meter dia jual dengan harga Rp170.000. Padahal hanya seharusnya Rp500.000. Di sini saya dapat kabar gembira dari salah seorang ulama Timur Tengah kami. Beliau berkata, jika Ustaz bebaskan tanah ini, maka donatur kita dari Timur Tengah akan bangunkan masjid di situ. Sekarang saya bersemangat Pak, tapi semangat itu harus disambut oleh kaum muslimin yang saya datangi. Ayo Pak, kita siapkan tanah untuk masjid Allah. Setuju tidak Bapak Ibu? Kita gotong royongi sama-sama. 1 meter 170.000. Ambil berapa Bapak mampu. Bapak mampu 1 meter, 2 meter, 10 meter. Seluruhnya adalah tanah-tanah surga yang Bapak beli. Dengan cara siapkan tanah itu untuk rumah Allah di bumi ini. Mari Bapak Ibu, sekarang kita bangkit bersama-sama. Ambil kekuatan hati kita, keikhlasan kita. Ya Rabb, jadikan ini tabungan akhirat kami. Ya Rabb, jadikan ini pelindung akhir zaman kami. Bismillah, anak-anak muda, silakan bergerak untuk pembebasan tanah buat membangun masjid di pesantren. Yang sholat di situ adalah santri-santri hafiz Quran. Yang sholat itu adalah para ulama-ulama, guru-guru yang mengajar, dan warga masyarakat yang sering beribadah di sana. Pahalanya sampai hari kiamat mengalir kepada kita. Bismillah. Semoga Allah kuatkan hati Bapak Ibu, dan kita doakan di akhir pengajian, siapapun yang menitipkan dana akhiratnya, Allah bukakan rezeki dunianya, dan Allah jamin akhiratnya. Allah berkahi anak keturunannya, insyaallah taala. Bagaimana dengan ini? Saya mau jalan ke papan tulis, atau bisa tolong dituliskan. Kalau ada yang umpamanya, Ustaz, saya butuh nomor rekening, tolong dibuat saja. Ya, tolong dibuatkan saja. Dan saya akan tuliskan situ nomor HP, sehingga Bapak Ibu bisa kontak saya melalui WA. Ustaz, saya mau transfer untuk 2 meter, saya mau transfer untuk 10 meter. Tapi itu Ustaz, kami minta tolong didoakan supaya anak-anak saya menjadi hafiz Quran, supaya penyakit saya diangkat oleh Allah dan saya sehat, supaya utang-utang saya dilepaskan oleh Allah. Silakan Bapak titip itu dengan dalam doanya. Tanah ini sudah jadi milik kita. 1.500 meter kali 170.000 per meter. Dan beliau mengatakan, Ustaz, seandainya bisa Ustaz bayar 1 kali bayar, kami akan berikan lagi keringanan 250 juta. Ambil semuanya, dan sertifikatnya mereka yang buatkan. Masya Allah, itu sangat-sangat luar biasa pemurahnya mereka. Baik, ya,
hamba-hamba Allah, ibu-ibu kalau tidak buat dana juga tidak apa-apa. Tidak harus selalu uang, bisa cincin dilepas, bisa anting-anting. Ya Allah, jadikan ini emas akhiratku ya Allah. Jadikan ini perisai pelindung akhir zamanku. Baiklah ayah bunda sekalian, bapak ibu-ibu yang kami cintai, mari sekarang kita mengangkat tangan kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminkan doa ini ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Oke. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Angkat tangannya Bapak Ibu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, ini adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, di dalam masjid besar Nurul Jamaah dan seluruh panitianya, seluruh guru-guru, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakatnya. Ya Allah, ini hamba-hamba-Mu berkumpul dengan iman. Karena iman, wah ya Rabb, siapapun yang ada dalam acara ini, di dalam masjid dan saat ini sedang ada di luar, ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami semua ya Allah. Gugurkan seluruh masa lalu kami yang salah ya Allah. Putihkan segala catatan hitam yang mengotori kitab amal kami di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kuatkanlah iman di dalam dada masing-masing hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Kuatkanlah iman di dalam dada mereka, kuatkanlah hati mereka agar istiqomah, agar senantiasa sabar dalam beramal soleh, sabar dalam meninggalkan rayuan-rayuan dunia yang menyesatkan, sabar dalam menghadapi segala macam ujian. Ya Rabbal Alamin, jadikan hamba-hamba-Mu ini seluruhnya ya Allah, ada di atas jalan-Mu yang lurus sampai mereka meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, jangan Engkau biarkan satu pun di antara kami tersesat, lalu kami hanyut dalam kehinaan, lalu kami menutup umur di dunia ini dalam keadaan su'ul khotimah, kemudian kami ditempatkan di api neraka-Mu. Lindungi kami ya Allah, lindungi kami ya Rabbal Alamin dari segala musibah, dari segala bencana-bencana alam, dari segala petaka-petaka, dari segala bara bahaya, dari segala huru-hara dan fitnah. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang berada di kecamatan Tanah Merah ini ya Allah, dari fitnah Masihid Dajjal. Selamatkanlah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ada di Tanah Merah ini ya Allah, dari fitnah Masihid Dajjal. Selamatkanlah kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang ada di kecamatan Tanah Merah ini ya Allah, dari fitnah Masihid Dajjal. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tanamkanlah rasa cinta dalam dada saudara kami ini ya Allah, untuk banyak beribadah kepada-Mu, senang berlama-lama di depan Al-Quran, membaca
baca Al-Quran, tenang berlama-lama di dalam masjid, khusyuk dalam solat. Ya Allah, terimalah segala amal soleh mereka, terimalah segala amal ibadah mereka, wahai Rabbal Alamin, ya mujibas sa'ilin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapapun yang menginfakkan sebagian hartanya untuk membeli tanah buat masjidmu di pesantren Mulazamah Al-Hufaz kami di Sumatera Barat, ya Allah, gantilah dengan tanah-tanahmu di dalam surgamu untuknya nanti ya Allah pada hari kiamat. Dan jadikanlah harta itu engkau kembalikan di dunia berkali lipat penuh barokah, dan jadikanlah harta yang di tangan mereka penuh barokah, dan jadikanlah keluarga mereka keluarga yang barokah. Allahumma amin. Jadikan pahalanya mengalir untuk mereka sampai hari kiamat. Kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa ini ya Allah. Berilah kami rezeki seluruhnya husnul khatimah, berilah kami rezeki seluruhnya husnul khatimah, berilah kami rezeki seluruhnya husnul khatimah. Amin ya Rabbana amin. Amin ya mujibas sa'il. Ya Allah, tolong saudara kami yang dizalimi dan ditindas di Palestina ya Allah. Tolong saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berjihad di Suria ya Allah. Tolong saudara kami yang saat ini dalam kesulitan, ditekan dan dimusuhi, diperangi di negeri Syam ya Allah. Tolong saudara kami di Xinjiang, di Rohingya, saudara kami yang ada di India, saudara kami yang ada di belahan timur Afrika, yang ada di belahan barat Afrika, yang ada di Eropa, di Amerika, Australia, Jerman, Rusia, dan saudara kami yang ada di Asia Tengah, di Timur Tengah, dan wabil khusus Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia kami yang tercinta ya Allah. Allahumma Rabbana amin. Ya Allah, satukan hati kami, satukan barisan kami, satukan kekuatan iman kami ya Allah, sehingga kami seluruhnya hidup adalah untuk-Mu dan untuk menegakkan dan meninggikan kalimah agama-Mu ya Rabbal Alamin, sampai kami menjadi pemenang atau kami syahid di akhir hayat kami. Allahumma amin, amin, amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Wa sallallahumma ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Semoga Allah kabulkan doa kita barusan. Amin. Semoga Allah kabulkan doa kita barusan. Amin. Semoga Allah kabulkan doa kita barusan. Amin. Sebelum kita baca doa kafaratul majlis, kata Rasul, siapa yang membaca doa ini, maka sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu Allah gugurkan semua. Nah, sebelum kita baca ini, mari Bapak Ibu melihat apa yang ada di sebelah kanan saya. Ini adalah bawaan saya dari perintah Allah dan Rasulnya. Di sebelah kanan saya ini bukan foto saya untuk saya persembahkan pada Bapak Ibu, tapi memang saya yang berfoto di dalamnya. Namun yang ada dikandung di dalamnya ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran tentang asy-syifa fil asad, kesembuhan yang ada di dalam madu. Ini madu murni, Pak. Tim kami yang beternak madu di Jawa, mereka adalah orang-orang beriman yang takut pada Allah, dan mereka dengan kami sepakat. Antisipasi kami mengatasi kaum fuqara masakin, anak-anak yatim, anak-anak miskin, para dai-dai yang berdakwah ke pelosok-pelosok, guru-guru Al-Quran yang kami gaji dan kami biayai, serta fasilitas fisabilillah kami biayai. Dari mana? Harus ada sumber dana sendiri. Maka kami ambilkan ini usaha, 100% keuntungannya adalah dialirkan ke sana. Untuk para ahli Quran, untuk para ustaz-ustaz, para dai-dai, untuk anak-anak yatim yang sedang belajar dan tidak punya dana, anak-anak fakir miskin, anak-anak yang ada di pesantren, dan santri-santri yang kami beasiswai ke Timur Tengah. Dari sini kita ambilkan dananya 100%. Sementara kualitas barangnya sendiri sudah banyak yang mendapatkan pengakuan bahwa kami disembuhkan oleh Allah
telah kami konsumsi ini. Madu ini kita ruqyah. Kita solatkan dulu 2 rakaat, solat hajat, lalu kita doakan, lalu kita ruqyah dengan ayat-ayat pilihan dari dalam Al-Quran. Hadis-hadis Nabi tentang ada ayat-ayat, ada doa-doa kesembuhan Nabi, lalu kita doakan, ya Allah sembuhkan siapapun yang mengkonsumsi madu-madu ruqyah ini, ya Allah. Ya, ada di luar sana, niatkan untuk berobat kepada Allah, ambillah kesembuhan yang diperintahkan Allah dan disunahkan Rasulullah, dan sekalian di dalamnya ada infak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Cara minumnya yang benar, maaf, selama ini saya lihat orang-orang minum madu pasti dicampurkan dengan air. Ya kan? Dicampur dengan air. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok, lalu kasih air hangat, minum. Itu untuk suplemen tidak apa-apa. Dan Rasulullah minum air hangat pagi, air madu hangat. Air madu hangat pagi itu suplemen. Tapi kalau untuk berobat, Nabi perintahkan minum madu. Jadi madunya diminum. Madunya diminum. Ustaz, tak kuat Ustaz, terlalu manis mungkin dan sebagainya. Maka boleh minum madu langsung telan dengan air. Minum madu langsung telan dengan air. Lakukanlah sunnah, Allah akan berikan kesembuhan yang sempurna. Kemudian yang ini adalah biang. Kasturi, kesukaan Rasulullah. Ini adalah biang dari India. Kita impor, kemudian juga disolatkan dan diruqyah dengan ayat-ayat penghalau jin, pengusir setan, dan menghancurkan segala gangguan-gangguan sihir. Cara menggunakannya, oleskan dia di ubun-ubun kepala kita, Pak. Kalau kita yang kena, kalau anak kita atau keluarga kita di ubun-ubunnya, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu oleskan di bawah kuping telinga kita yang bawah, di bawah ini titik saraf. Oleskan juga di dagu kita yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di urat nadi kiri kanan, ya, kanan dan kiri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di ketiak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di lubang pusar kita. Ya, setelah selesai berdoalah, ya Allah, bila yang menyebabkan hamba selama ini tak pernah bisa khusyuk dalam salat, bila yang menyebabkan selama ini asal membaca Quran saja sebentar, langsung hamba mengantuk. Dan hamba tidak bersedara mendengarkan majelis ilmu. Kalau emosi hamba tak mampu mengendalikan diri. Kalau itu adalah syaitan yang terlaknat, jadikanlah ya Allah kasturi yang telah diruqyah dan hamba letakkan di tubuh hamba ini menghalau mereka, mengusir mereka seluruhnya dari diri hamba, ya Allah. Amin. Allah pasti akan halau setan itu. Kalau yang diganggu adalah rumah kita, kantor kita, tempat kita bekerja, toko kita, Bapak teteskan saja ke air yang dalam baskom, teteskan 7 tetes kasturi ini, diaduk, lalu mulai percikkan di situ. Hai musuh-musuh Allah, enyah kalian dari tempat ini. Ya Allah, kalau ada sihir dari tempat ini, hancurkan semua sihir itu. Percikkan Bismillah Allahu Akbar. Percikan Bismillah Allahu Akbar. Kamar kita, tempat-tempat yang ada gangguan, Allah akan lepaskan itu semua. InsyaAllah ta'ala Allah akan lepaskan kembali semua gangguan-gangguan itu. Semoga menikmati sunnah Nabi sambil berobat kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan menabung tambahan akhirat untuk kita di sisi Allah. Baik, mari kita baca sekarang surat Wal Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Quran. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan baca doa kafaratul majlis. Mari kita baca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang benar hanyalah Allah dan Rasulnya, yang salah adalah syaitan yang terlaknat dan kata-kata hamba Allah yang mungkin khilaf dan salah. Allah dan Rasulnya berlepas diri di kesalahan itu. Bapak Ibu, semoga Allah pertemukan kita kembali di dunia ini, atau Allah pertemukan kita kelak di depan pintu surganya. Amin ya rabbal alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan ada nomor rekening, tinggal dipoto, kemudian transferlah. Allah lah yang maha menilai, Allah lah yang maha membalasi. Dan yang kami bawa ada di luar, dapatkanlah. Semoga